Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pertemuan kedua untuk mata kuliah perkerasan jalan. Ya. Sebelumnya mohon maaf ya. Sebelumnya saya mohon maaf untuk pada hari memang pada hari ini hari Kamis ya, tanggal 11 memang tanggalnya merah, tapi karena kita kuliahnya online mungkin bisa lah sambil liburan sambil kita belajar ya. Oke, untuk pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang lapis tanah dasar atau subgrade ya, sesuai dengan RPS yang kemarin kita membahas tentang lapisan tanah dasar subgrade pada pertemuan yang kedua ya. Nah, apa itu lapisan tanah dasar ya? Nah, sebagai yang minggu kemarin kita membahas tanah dasar, jadi fungsinya dari tanah dasar ini adalah merupakan struktur perkerasan yang berlapis pada perkasan lentur ya, dalam menyebarkan beban roda kendaraan sampai ke tanah dasar. Nah, sehingga tegangan yang timbul mampu dipikul oleh tanah dasar tanpa menimbulkan deformasi yang berarti. Ya, jadi beban yang roda yang kendaraan pada tanah dasar tersebut tidak akan mengakibatkan tipenya deformasi atau perubahan struktur dari tanah tersebut ya, tanah dasar tersebut ya. Nah, deformasi. Dengan demikian, karakteristik tanah dasar itu sangat dipengaruhi terhadap kinerja perkerasan jalan ya. Oleh sebab itu, sifat-sifat yang harus dimiliki oleh tanah dasar diantaranya adalah yang pertama adalah stabilitas ya. Artinya mempunyai tanah dasar itu harus stabil ya. Bagaimana cara untuk membuat stabil? Kalau misalkan tanah tersebut tidak stabil, mungkin nanti ditambah dengan material-material tertentu ya. Ya, ditimbun di situ diratakan sehingga tanah dasar tersebut bisa menjadi stabil gitu. Yang kedua, tidak mudah termampatkan, artinya tidak mudah berubah dari segi bentuk gitu ya, dari segi bentuknya. Artinya kalau kena air dia langsung, kalau misalkan mudah gitu ya, mudah termampatkan ya, kalau kena air dia langsung hancur si tanah tersebut ya. Kalau termampatkan dia tidak langsung hancur gitu ya, terkena air, terutama terkena air. Yang ketiga, kekuatan yang permanen, tentunya memang untuk jangka waktu yang berpuluh-puluh tahun, makanya tanah dasar tersebut harus kuat. Yang keempat, perubahan volume yang minimal, artinya dengan seiring beban roda kendaraan, maka pada waktu tanah dasar itu dikasih beban, maka tidak adanya perubahan volume, artinya volume tanah tersebut bisa mengembang atau menyusut gitu ya volumenya. Ini istilahnya bisa dilihat di mekanika tanah ya, kalau kalian sudah belajar mekanika tanah ada namanya kembang susut tanah tersebut. Kemudian yang kelima, mudah dilalui oleh air tentunya ya, karena memang air itu harus cepat dialirkan ke dalam tanah gitu ya. Yang keempat, enam, mudah dipadatkan ya. Nah, ini sifat-sifat yang harus dimiliki tanah dasar. Ada stabilitas, tidak mudah termampatkan, kekuatan yang permanen, tidak adanya perubahan volume yang minimal, kemudian mudah dilalui air dan mudah dipadatkan. Kemudian lapis tanah dasar ini, sifat-sifat teknis dari tanah tergantung dari tiga komponen. Yang pertama adanya partikel padat atau solid, yang kedua air, yang ketiga adalah udara ya. Kita tahu, kita pernah mempelajari sifat teknis dari tanah ini di mata kuliah mekanika tanah ya. Ini untuk partikelnya itu ada partikel padat, ada air. Dalam satu tanah ini ya, sampel tanah ini pasti ada partikel padatnya, ada airnya dan ada udaranya gitu ya. Hanya mengingatkan sekilas ya, di mekanika tanah sudah dipelajari untuk ini.
Kemudian secara umum, jenis tanah ini dapat dibedakan berdasarkan ukuran dan bentuk dari partikel tersebut. Sedangkan untuk menentukan karakteristiknya hanya bisa dibedakan berdasarkan kandungan zat padat, air, dan udara. Gitu. Nah, kemudian jenis-jenis pengujian tanah untuk proyek pembangunan jalan itu mengharuskan namanya investigasi lokasi dilakukan untuk memahami profil tanah tersebut. Nah, untuk pekerjaan konstruksi jalan, sifat-sifat tanah di tingkat tanah dasar diperlukan. Nah, uji tanah yang umum untuk konstruksi jalan ini meliputi klasifikasi tanah, ya, distribusi ukuran partikel, penentuan kadar air, gravitasi spesifik, kemudian batas cair dan uji batas plastis, ya. Nah, ke semua uji tanah ini pernah kita pelajari ya di mekanika tanah dan pernah dipraktikumkan karena ada yang namanya klasifikasi tanah gitu ya. Kemudian distribusi ukuran partikel dengan analisa saringan ya. Klasifikasi tanah dengan WSO ya, unit pertanian gitu ya, salah. Kemudian ada penentuan kadar air ya, kadar air tanahnya, kemudian gravitasi spesifiknya ya, apakah dia lempung, pasir gitu ya. Kemudian ini sama juga klasifikasi tanah juga sama. Kemudian ada batas cair dan uji batas plastis ya, yang ada ini batas cair ditambah dengan air sekian persen gitu ya. Ada batas-batas Attenborough kalau di mekanika tanah itu ya, atau batas Attenborough-nya. Nah, untuk kadar air, ukuran partikel dan tes gravitasi spesifik pada tanah digunakan untuk perhitungan sifat-sifat tanah seperti tingkat kejenuhan ya. Jadi untuk pengujian kadar air, ukuran partikel dan tes gravitasi ini biasanya untuk sifat tanah seperti tingkat kejenuhan dari tanah tersebut. Kemudian tes tanah dapat berupa tes laboratorium atau tes in situ, artinya tes di lapangan. Nah, untuk tes laboratorium ini harus dilakukan pada setiap sampel yang diambil untuk menentukan ukuran partikel dan kadar air. Nah, ada beberapa jenis ya uji tanah untuk konstruksi jalan yang memang sering dilakukan untuk pengujian tanah untuk konstruksi jalan gitu ya. Yang pertama ada in situ moisture content. Nah, ini adalah kadar air dari uji tanah dilakukan di laboratorium. Jadi untuk mengetahui kadar air dari tanah tersebut, nah, ini dinyatakan sebagai persentase air dalam tanah terhadap massa keringnya. Nah, kadar air dalam tanah ini menandakan berbagai sifat tanah seperti pemadatan, gitu ya, permeabilitas, ukuran partikel dan lain-lain. Jadi untuk mengetahui ini in situ moisture content, jadi untuk mengetahui kadar airnya ya, kadar air tanah tersebut. Kemudian uji tanah ada namanya gravitasi spesifik tanah. Nah, untuk gravitasi spesifik tanah ini adalah rasio berat tanah di udara dari volume yang diberikan pada suhu standar terhadap berat di udara dengan volume yang sama dari air suling pada suhu yang sama. Nah, tes ini juga dilakukan di laboratorium. Kemudian yang ketiga ada distribusi ukuran partikel, biasanya dengan metode pengayakan basah dan pipet ya, atau kita mengetahuinya dengan analisa saringan ya. Nah, tes ini menentukan distribusi ukuran partikel tanah dari ukuran pasir kasar ke ukuran tanah liat halus. Nah, data dari tes distribusi ukuran partikel ini digunakan untuk menentukan kesesuaian tanah untuk konstruksi jalan, lapangan udara dan lain-lain. Tes ini juga dapat digunakan untuk memprediksi pergerakan air tanah meskipun tes permeabilitas lebih umum digunakan. Jadi biasanya ya untuk hanya untuk distribusi partikel ini hanya untuk mengetahui ukuran si pasir tanah tersebut gitu ya. Bisa kasar sampai ke ukuran tanah liat halus. Untuk sedangkan tes ini sebenarnya untuk permeabilitas juga bisa digunakan, tapi yang lebih bagus itu adalah namanya tes permeabilitas ya. Pernah kita di mekanika tanah untuk di laboratorium terutama itu ada tes namanya Constant Head dan Falling Head gitu ya. Jadi Constant Head dan Falling Head artinya dia
pengaliran air dalam sampel tanah tersebut, kita aliri air dengan konstan gitu ya. Kalau falling head dia berdasarkan ketinggian airnya, jadi airnya dimasukkan ke dalam tanah dengan ketinggian tertentu gitu ya, sehingga berapa pergerakan atau permeabilitas air tersebut di dalam tanah tersebut gitu ya. Ini juga pernah dipelajari di mekanika tanah gitu ya. Nah, kemudian uji tanah, ada tes pemadatan, tes proktor. Ini juga sering kita dengar ya, ada tes pemadatan dan tes proktor. Nah, tes pemadatan tanah ini juga disebut sebagai uji proktor, digunakan untuk menentukan massa tanah kering per meter kubik ketika tanah dipadatkan pada berbagai kadar air ya. Nah, kalau yang sudah praktikum mungkin sudah mengerti tes proktor ini. Jadi persentase penambahan air ya, penambahan air pada satu sampel tanah ya, ada sekian persen, 8%, 9%, 10%, beda-beda persentase, nanti ketahuan berapa kadar air yang maksimumnya gitu ya. Memberikan kepadatan kering maksimum pada kadar air optimalnya. Jadi yang dicari ini adalah kadar air optimalnya. Nah, dengan demikian tes ini memberikan karakteristik pemadatan tanah yang berbeda dengan perubahan kadar air. Ini dicapai dengan densifikasi tanah dengan mengurangi rongga udara. Nah, yang berikutnya ada namanya California Bearing Ratio Test atau CBR. Nah, uji California Bearing Ratio ini dilakukan juga di laboratorium. Nah, tes ini memberikan ketahanan penetrasi beban tanah. Ya, jadi tanah nanti dipadatkan dalam satu silinder mol gitu ya. Di mol silinder kita pernah kalau yang sedang praktikum mungkin tahu ya. Jadi dimasukkan dalam satu mol itu kemudian dipadatkan, kemudian nanti dites dikasih beban. Berapa penetrasi bebannya ya. Nah, nilai CBR ini diperoleh dengan mengukur hubungan antara gaya dan penetrasi ketika pendorong silinder dibuat untuk menembus tanah yang pada tingkat standar. Nah, uji CBR ini digunakan untuk evaluasi kekuatan tanah dasar jalan dan perkerasan. Nah, nilai CBR yang diperoleh oleh tes ini juga digunakan dengan kurva empiris untuk menentukan ketebalan perkerasan dan lapisan komponen lainnya. Nah, ini adalah metode yang paling banyak digunakan ya untuk desain perkerasan lentur. Meskipun penyediaan saluran tanah bawah tanah ya, mengurangi efek air pada tanah dasar ya. Nah, uji CBR ini sepenuhnya direndam harus dianggap sesuai untuk proyek konstruksi jalan ya. Walaupun bisa dilakukan di laboratorium, bisa juga nanti di lapangan ya. Kalau di lapangan mungkin ini kan tanah dasar yang untuk CBR di laboratorium itu biasanya tanah yang memang belum dipadatkan gitu ya. Jadi untuk mengetahui berapa kalau dipadatkan penetrasinya berapa. Nah, nanti dibandingkan dengan di lapangan, nanti sama nggak nilai CBR di laboratorium dengan nilai laboratorium di lapangan. Kalau yang sudah praktikum mekanika tanah mungkin sudah tahu untuk CBR ini. Nah, untuk poin-poin berikut yang harus diperhatikan saat pengujian tanah untuk konstruksi jalan, yang pertama dia pengambilan sampel dan pengujian. Nah, pengambilan sampel tanah untuk pengujian di laboratorium atau di lapangan juga harus dilakukan dengan cara cermat oleh insinyur yang berpengalaman. Nah, persyaratan untuk berbagai massa volume tanah di berbagai titik proyek jalan juga harus diikuti sesuai dengan spesifikasi dan kode standarnya. Kemudian pencatatan data uji ya, ada pengambilan sampel, pencatatan data uji. Nah, untuk pembalakan semua sampel tanah dan data uji juga harus dilakukan oleh staf terlatih yang memiliki pengetahuan sifat-sifat tanah dan hasil pengujiannya. Yang ketiga, frekuensi pengujian. Nah, frekuensi pengujian tanah ini juga harus sesuai input dari engineering. Nah, keputusan tentang frekuensi pengujian biasanya diambil berdasarkan hasil yang diperoleh dari tes sebelumnya. Nah, ini yang harus diperhatikan, poin-poin yang harus diperhatikan dalam kita mengambil pengujian di lapangan.
ya, untuk konstruksi, terutama untuk konstruksi jalan. Ada pengambilan sampel, pencatatan data uji, dan frekuensi pengujiannya, gitu ya. Nah, yang tadi klasifikasi pengujian tanah di laboratorium. Yang berikutnya ada klasifikasi tanah. Ya, ini hanya untuk mengingatkan saja ya. Jadi untuk beberapa tes tanah dasar itu ada tes di laboratorium dan klasifikasi tanahnya. Nah, untuk klasifikasi tanah ini bertujuan untuk membagi jenis tanah menjadi kelompok-kelompok terbatas, gitu ya. Nah, untuk digunakan sebagai acuan dalam melakukan perbandingan dan dasar dalam melakukan perkiraan teknis sebagai latar belakang teknis dalam rekayasa rancang bangun. Ya, sebagai kita tahu ya, di mekanika tanah itu ada yang namanya klasifikasi Unifill. Nah, itu Unifill Classification System adalah yang paling banyak digunakan untuk keperluan merekayasa sipil secara umum. Dan sistem klasifikasi ASHTO atau American Association of States Highway and Transportation Official Classification juga digunakan untuk mengklasifikasikan tanah dasar atau subgrade untuk konstruksi jalan, gitu ya. Nah, biasanya ini yang paling dipakai untuk mengklasifikasikan bahwa tanah dasar itu apa, ya, apakah lempung, pasir, atau apa gitu ya. Nah, sistem klasifikasi Unifill ini membagi klasifikasi tanah menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama tanah berbukti kasar. Nah, jika lebih dari 50% tertahan dalam saringan nomor 200, ya, jadi dikatakan dia untuk sistem klasifikasi Unifill ini, dia tanah dasarnya itu, tanah berbukti kasarnya itu bila tertahan 50% dari sampel yang kita saring, gitu ya. Kalau diayak di saringan, misalkan kita ambil dari 200 gram, itu 200 kilo, 200 gram, gitu ya. Nah, pas waktu kita saring di saringan 200 itu sudah hampir memiliki 50% atau sekitar 100 yang tertahan, itu ada 100 gram, yang sisanya adalah lolos, gitu ya. Maka itu dikatakan dia berbutir kasar. Nah, kerikil dan tanah berkerikil diberi simbol G atau gravel, dan pasir dan tanah berpasir diberi simbol S atau sand. Nah, tiap komponen tersebut itu dibagi lagi menurut gradasinya, yakni yang pertama gradasi baik diberi simbol W atau well, dan gradasi buruk disebut simbol P atau poor. Jika terdapat kandungan material halus, maka berdasarkan plastisitas material halus tersebut tanah digolongkan menjadi, artinya banyak mengandung lempung atau mengandung banyak lanau. Jadi kalau misalkan dia untuk kasar ini dimasuknya berkerikil dan tanah berkerikil disebut G. Kalau misalkan campuran pasir dan tanah berpasir disebut simbol S. Nah, kemudian kita pikirkan apakah nanti kerikil ini simbolnya apa, bergradasi baik ya atau buruk gitu ya. Nah, kalau misalkan kandungan materialnya halus, maka berdasarkan plastisitas material halus tersebut dapat digolongkan menjadi misalkan banyak lempungnya atau banyak lanaunya. Nah, untuk sistem klasifikasi Unifill ini tanah berbutir halus jika lebih dari 50% lolos saringan nomor 200. Jadi kalau misalkan kita saring itu lolosnya sampai 50%, maka dikatakan juga bisa berbutir halus. Nah, untuk berbutir halus ini bisa dikatakan dibagi dari 2 kelompok ya. Yang pertama tanah berpasir rendah diberi simbol L atau low, yaitu untuk tanah dengan batas cair itu kurang dari 50%. Kemudian untuk tanah berpasiritas tinggi diberi simbol H atau high, yaitu tanah yang dengan batas cair lebih dari 50%. Selanjutnya untuk simbol O dipakai untuk lanau lempung organik. Yang ketiga ada tanah gambut. Nah, ini mengandung bahan organik berserat yang tinggi diberi simbol PT atau PIT. Nah, kelompok ini juga dibagi lagi lebih lanjut di satu tabel klasifikasi tanah ini ya. Mungkin kalian sudah tidak asing dengan tabel klasifikasi sistem Unifill ini ya. Yang memang di mata kuliah mekanika tanah sudah dibahas tentang ini. Itu ya, hanya
hanya mengingatkan saja gitu ya. Nah, ini kemudian ada situasi bahasan Unifill ya, mungkin kan sudah bisa tentang liquid limitnya gitu ya, plastic limitnya. Ada soil classification chart atau Unifill system ya, nanti bisa kan klasifikasi tanah dasarnya berdasarkan ini. Nah, kemudian untuk prosedur menentukan klasifikasi tanah sistem Unifill ini, tentukan apakah tanah yang pertama, tentukan apakah tanah berupa butiran halus atau butiran kasar secara visual atau dengan cara penyaringan dengan saringan nomor 200. Yang kedua, jika tanah berupa butiran kasar, maka saring tanah tersebut dan gambarkan grafik distribusi butirannya. Ya, kemudian tentukan persentase butiran lolos saringan nomor 4 ya. Nah, apabila kurang dari 50%, klasifikasi tanah tersebut sebagai kriteria. Kalau sekali lebih dari 50%, klasifikasi tersebut sebagai pasir yang lolosnya. Nah, kemudian tentukan jumlah butiran yang lolos saringan nomor 200 ya. Apabila jika kurang dari 5%, pertimbangan bentuk grafik distribusi butiran dengan menghitung CU dan CC-nya gitu ya. Nah, ini bisa hanya mengingatkan ya untuk penentuan prosedurnya. Kemudian yang jika persentase butiran tanah lolos saringan nomor 200 di antara 5-20%, tanah akan mempunyai simbol ganda. Anda mempunyai sifat keplasisan GW, GM, SW, SWM dan sebagainya gitu ya. Nah, jika persentase butiran tanah lolos saringan nomor 200 itu lebih dari 2%, harus diadakan pengujian batas-batas Attenborough ya, dengan menyingkirkan butiran tanah yang tertinggal dalam saringan nomor 4. Kemudian dengan menggunakan diagram plastisitas, tentukan klasifikasinya gitu ya. Nah, mungkin mudah-mudahan kalian sudah mengerti ya tentang klasifikasi. Saya tidak akan membahas lagi lebih jauh tentang tata cara pengujiannya, tata cara pembacaan ininya memang sudah dipelajari di mekanika tanah gitu. Ini hanya untuk pengingatkan saja. Kemudian jika tanah berupa butir halus ya, lakukan pengujian batas-batas tembak dan menyingkirkan butiran tanah yang tertinggal dalam saringan nomor 40 ya. Kemudian untuk H atau proses tinggi ya, jika batas cair lebih dari 5% diklasifikasikan sebagai H atau proses tinggi. Jika batas cair kurang dari 50% diklasifikasikan sebagai L atau plastisitas rendah. Untuk B, untuk H proses tinggi. Jika pot batas pada grafik plastisitas di bawah garis A, tentukan apakah tanah organik atau anorganik. Jika potnya berada di atas garis A, diklasifikasi sebagai CH. Ya, nanti ini disesuaikan dengan grafik ini ya, dimasukkan ya, dicocok-cocokkan ya, dia kasih simbolnya apa, kemudian posisinya berapa, dan nanti dimasukkan seperti ini. Oke, kemudian ada sistem klasifikasi tadi Unifill, ASTO. Kalau ASTO dia membagi tanah menjadi 7 grup dari A1 sampai A7. Nah, secara umum semakin tinggi kualitas tanah, makin kecil angka grupnya, sebagai terlihat pada tabel berikut ini. Nah, ini contoh klasifikasi tanah menurut ASTO ya. Jadi ada 7 ya, A1 sampai A7 ya. Ada kelas untuk A1 sampai A2, A3 yaitu ada material granular ya. Artinya kurang dari 5% lolos saringan nomor 200 ya. Untuk tanah dan tanah lala lempung itu lebih dari 30% lolos saringan nomor 200 ya. Nanti bisa dimasukkan dalam data-datanya, disesuaikan, cocokkan tanah yang diuji kita ini dengan analisis saringan tadi ya. Ini juga sama ya, sama 7. Oke, mungkin hanya itu saja, hanya untuk pertemuan kali ini hanya mengingatkan saja tentang tanah dasar, beberapa klasifikasi dan pengujian untuk tanah untuk konstruksi jalan tersebut gitu ya. Terima kasih ya untuk perhatiannya. Mohon maaf sebelumnya, kalau ada yang ditanyakan boleh nanti via WhatsApp. Ya, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.